Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Septia Anggraini dari kelas 1A Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Emi Rohim SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja pada pembahasan materi mengenai rekam medis. Apa itu rekam medis? Rekam medis adalah kumpulan berkas atau tulisan dari suatu yang diucapkan atau dituliskan tentang keadaan pasien dari masa ke masa, yang sifatnya rahasia karena informasi yang terkandung di dalamnya hanya dapat diberikan atau dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kerahasiaan yang berlaku dalam profesi kedokteran ataupun berdasarkan ketentuan negara. Ada juga pengertian dari rekam medis. Menurut yang pertama, ada Permenkes nomor 269 tahun 2008, yaitu berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan, serta pelayanan lain yang telah diberikan. Yang kedua, ada menurut Edna Huffman tahun 1994, yaitu rekam medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti-bukti keadaan pasien, riwayat pasien, dan pengobatan masa lalu, serta saat yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut. Adapun nilai guna dari rekam medis, yang pertama ada administrasi, yang kedua adalah legal aspek, yang ketiga adalah finansial, yang keempat adalah research, yang kelima adalah edukasi, yang keenam adalah dokumentasi, yang ketujuh adalah public health, yang kedelapan ada marketing dan planning. Dalam penyimpanan rekam medis terdapat ketentuan, yaitu yang pertama, rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal pasien terakhir berobat ataupun dipulangkan. Yang kedua, setelah batas 5 tahun, rekam medis tersebut dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang ataupun persetujuan tindakan medis. Yang ketiga, ada ringkasan pulang atau persetujuan tindakan medis hanya disimpan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya. Yang keempat, ada penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada kerahasiaan. Yang pertama, ada informasi, yaitu diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, riwayat pengobatan pasien, harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter ataupun nakes lainnya. Yang kedua, ada informasi tersebut dapat dibuka dengan syarat, yang pertama, untuk kepentingan kesehatan pasien, yang kedua, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas dasar perintah pengadilan. Yang ketiga, ada permintaan institusi atau lembaga berdasarkan peraturan undang-undang. Dan yang terakhir, ada kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Selanjutnya ada retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis. Retensi atau penyusutan dokumen rekam medis adalah suatu kegiatan memisahkan antara dokumen rekam medis yang masih aktif dengan dokumen rekam medis yang sudah nonaktif atau inaktif. Yang pertama, dokumen rekam medis aktif, dokumen yang masih aktif digunakan untuk pelayanan kesehatan pasien. Dan yang kedua, dokumen rekam medis nonaktif atau inaktif adalah dokumen yang sudah tidak lagi digunakan dalam pelayanan kesehatan pasien. Selanjutnya, perbedaan penyimpanan dokumen rekam medis. Cara penyimpanan dokumen rekam medis nonaktif berbeda dengan yang masih aktif. Dokumen rekam medis yang masih aktif disimpan berdasarkan nomor rekam medis, dan dokumen medis yang nonaktif disimpan berdasarkan tanggal terakhir berobat dan dikelompokkan setiap jenis penyakit. Adapun tujuan retensi, yaitu mengurangi beban penyimpanan dan menyiapkan kegiatan penilaian nilai guna rekam medis untuk kemudian diabadikan atau dimusnahkan.
Selanjutnya, kegiatan retensi akan dilakukan oleh petugas penyimpanan atau filing secara periodik. Pengabadian dan pemusnahan dokumen rekam medis. Dokumen rekam medis diabadikan sesuai dengan nilai guna rekam medis. Selanjutnya, pemusnahan dokumen rekam medis dengan cara dibakar ataupun dicacah menggunakan alat pencacah kertas, dibuat menjadi sebuah bubur untuk didaur ulang. Selanjutnya, organisasi resmi yaitu Aptirmiki dan Pormiki. Aptirmiki adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Dan Pormiki adalah Himpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia. Mungkin sekian pembahasan mengenai rekam medis. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penggunaan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.